Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan tetap semangat. Nah, adik-adikku semua, pada pagi hari ini kita kembali lagi dalam pembelajaran matematika SMP Unismu Makassar kelas 9 bersama saya Sri Ainun, mahasiswa P2K Universitas Muhammadiyah Makassar. Nah, adik-adikku semua, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, untuk lebih berkahnya, marilah sama-sama kita berdoa dengan doa kelancaran berbicara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, adik-adikku semua, jangan lupa untuk mengisi absen di kolom komentar dengan menuliskan nama dan kelas. Nah, adik-adik semua, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang bangun ruang sisi lengkung. Nah, apa saja kompetensi dasar yang akan kita penuhi pada pagi hari ini? Yang pertama yaitu kompetensi dasar pengetahuan 3.7, membuat generalisasi luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung berupa tabung, kerucut, dan bola. Yang kedua yaitu kompetensi dasar keterampilan 4.7, menyelesaikan masalah kontekstual berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung. Nah, itu tadi adalah kompetensi dasar yang akan kita penuhi pada proses belajar mengajar kita pada pagi hari ini. Kemudian ada juga tujuan yang akan kita penuhi pada pembelajaran kita kali ini. Nah, tujuannya adalah yang pertama, diharapkan siswa mampu menjelaskan definisi dan jaring-jaring tabung. Yang kedua, diharapkan siswa mampu mengetahui dan memahami rumus luas permukaan tabung. Yang ketiga, diharapkan siswa mampu mengetahui dan memahami rumus volume tabung. Nah, itulah tadi beberapa tujuan yang akan kita penuhi pada proses belajar mengajar kita pada pagi hari ini. Kemudian dalam bangun ruang itu ada dua, yaitu ada yang disebut dengan bangun ruang sisi datar dan ada yang disebut dengan bangun ruang sisi lengkung. Nah, untuk bangun ruang sisi datar ini sendiri telah kita pelajari di kelas 8. Dan bangun ruang sisi lengkung itu akan kita pelajari di kelas 9. Nah, pada kali ini kita akan belajar tentang bangun ruang sisi lengkung itu sendiri. Nah, untuk itu di sini kita punya beberapa contoh benda-benda yang berbentuk bangun ruang sisi lengkung yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini yang pertama kita punya kaleng susu. Nah, kaleng susu ini dalam bangun ruang sisi lengkung itu disebut dengan tabung. Kemudian benda dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita temui juga yang berbentuk bangun ruang sisi lengkung lainnya adalah topi ulang tahun. Nah, topi ulang tahun ini dalam bangun ruang sisi lengkung itu kita sebut sebagai kerucut. Kemudian contoh yang ketiga adalah bola basket. Nah, bola basket ini dalam bangun ruang sisi lengkung itu kita sebut sebagai bola. Nah, adik-adikku semua, pada pertemuan kali ini kita tidak akan membahas ketiga-tiganya, yaitu tabung, kerucut, dan bola. Namun pada pertemuan kali ini kita hanya akan membahas tentang tabung. Nah, apa sih definisi dari tabung itu sendiri? Kita lihat. Nah, untuk memahami apa definisi dari tabung itu sendiri, kita perhatikan di sini kita punya contoh. Ya, kita punya contoh ada benda yang berbentuk tabung dalam kehidupan sehari-hari. Tadi kita ambil yaitu contoh kaleng susu. Nah, ternyata kaleng susu ini setelah kita buat dalam bentuk kerangka tabung, maka jadinya adalah seperti ini. Nah, setelah kita melihat bentuknya kaleng susu ternyata dibuat dalam bentuk kerangka, jadinya adalah seperti itu. Gambar sebelah kanan, maka kita lihat apa sih definisi dari tabung? Tabung merupakan bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 2 buah lingkaran dengan posisi sejajar dan sebuah persegi panjang sebagai selimut yang mengelilingi lingkaran tersebut. Nah, itulah merupakan
definisi dari tabung itu sendiri. Nah, setelah kita mengetahui apa definisi dari tabung, sesuai dengan tujuan kita, yaitu kita diharapkan siswa juga mampu memahami jaring-jaring tabung atau unsur-unsur yang membentuk dari sebuah tabung. Nah, untuk itu, untuk memahami unsur-unsur dari sebuah tabung itu sendiri, perhatikan ilustrasi berikut ini. Di sini kita mempunyai gambar tabung. Nah, tabung ini ternyata setelah digunting, maka dia akan menjadi seperti ini. Nah, ternyata kita lihat bahwa tabung ini setelah digunting itu sesuai dengan definisinya bahwa memiliki dua buah lingkaran yang sejajar. Nah, lingkaran itu yang disebut dengan tutup tabung dan alas tabung, kemudian memiliki selimut tabung yang berbentuk persegi panjang. Nah, untuk lebih jelasnya adik-adik bisa praktekkan ini bisa mempraktekkan ini di rumah dengan menggunting kaleng susu yang adik-adik punya, maka adik-adik akan dapati seperti ini ketika adik-adik menggunting kaleng susu itu. Nah, setelah kita memahami ilustrasi gambar tabung yang telah kita bedah ini, maka yang selanjutnya adalah apa unsur-unsur dari tabung. Nah, kita lihat, perhatikan gambar ini untuk memahami unsur-unsur tabung. Oke. Tabung, unsur-unsur tabung, yang pertama tabung memiliki jari-jari. Jadi tabung itu memiliki jari-jari. Nah, jari-jari tabung itu adalah sebuah garis yang menghubungkan titik A ke B aksen, kemudian A ke B, C ke D, dan C ke D aksen. Nah, adik-adik semua, kami harapkan kepada adik-adik untuk memperhatikan slide ini dengan seksama, karena pada slide ini itu ada dalam LKPD adik-adik, yaitu pada kegiatan 1 dalam LKPD adik-adik diharapkan mampu menyelidiki unsur-unsur pada tabung. Jadi unsur-unsur pada tabung itu kita sudah ketahui bersama bahwa yang pertama tabung memiliki jari-jari, kemudian yang kedua tabung memiliki diameter. Nah, diameter tabung ini yaitu B ke B aksen dan C ke C aksen. Nah, unsur yang ketiga dari tabung adalah tabung juga memiliki tinggi. Nah, tinggi tabung itu adalah BC, AD, B aksen, C aksen. Nah, itulah tadi unsur-unsur dari tabung. Jadi, tabung itu memiliki 3 unsur, yaitu pertama tabung memiliki jari-jari, tabung juga memiliki diameter, kemudian tabung juga memiliki tinggi. Nah, setelah kita memahami ternyata tabung memiliki tersusun oleh beberapa unsur ini, sekarang kita diharapkan mampu untuk mengetahui apa sih rumus dari luas permukaan tabung. Nah, untuk memahami rumus dari luas permukaan tabung, kita perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini kita mempunyai gambar tabung yang telah kita bedah seperti pada slide sebelumnya, yaitu tabung itu memiliki 2 buah lingkaran dan 1 buah selimut yang berbentuk persegi panjang yang berwarna oranye di tengahnya. Nah, untuk itu, maka apa sih rumus dari luas permukaan tabung? Nah, rumus dari luas permukaan tabung itu yaitu kita bisa menjumlahkan dari ketiga bangun ini. Yang pertama yaitu luas tutup ditambah luas selimut ditambah luas alas. Nah, di sini kita ketahui bahwa bahwa tutup dan alas tabung itu berbentuk lingkaran. Maka kita bisa memahami bahwa luas tutup di sini kita samakan dengan luas lingkaran, yaitu yang kedua yaitu luas tutup kita ganti dengan pi r kuadrat, kemudian luas selimut kita gantikan dengan 2 pi rt, kemudian luas alas kita gantikan dengan pi r kuadrat. Nah, untuk luas selimut ini sendiri, kenapa 2 pi rt? Maka itu akan kita jelaskan pada slide berikutnya. Nah, lanjut, karena di sini kita lihat ada 2 yang sama, yaitu pi r kuadrat, maka langkah selanjutnya pi r kuadrat ini kita jumlahkan menjadi pi r kuadrat ditambah pi r kuadrat menjadi 2 pi r kuadrat ditambah
2 pi RT. Nah, maka kita bisa dapatkan rumus luas permukaan tabung adalah 2 pi R dalam kurung R ditambah T. Nah, sampai di sini paham ya bagaimana proses menemukan atau proses mendapatkan rumus dari luas permukaan tabung secara lengkap. Nah, untuk lebih memahami dari rumus luas permukaan tabung ini, silahkan kita perhatikan latihan berikut ini. Nah, ada sebuah tangki minyak tanah berbentuk tabung dengan diameter 1400 cm dan panjang 1800 cm. Bagian luar tangki itu akan dicat. Berapa luas permukaan tangki yang akan dicat? Nah, untuk menjawabnya, silahkan perhatikan gambar dari tabung ini atau gambar dari sebuah tangki minyak. Kita jawab. Yang pertama, yang kita ketahui dari soal ini adalah diameter, yaitu 1400 cm. Nah, karena diameternya 1400 cm, maka karena dalam rumus yang kita gunakan bukan diameter, atau yang kita gunakan dalam rumus untuk mencari luas permukaan adalah R atau jari-jari, maka kita akan mencari jari-jari dari diameter dengan cara jari-jari adalah setengah atau 1/2 dari diameter. Jadi kita dapatkan jari-jari atau R adalah 700 cm. Kemudian yang kita ketahui lagi yang kedua dari soal ini adalah T atau tinggi dari tabung adalah 1800 cm. Kemudian yang ditanya adalah luas permukaan tangki. Nah, untuk menyelesaikannya, kami harapkan kepada adik-adik sekali lagi untuk memperhatikan secara seksama dalam slide ini bagaimana step by step dalam menyelesaikan soal tentang luas permukaan tabung ini, karena itu juga ada dalam LKPD adik-adik semua pada kegiatan kedua. Nah, penyelesaiannya yang pertama adalah silahkan menuliskan rumus dari luas permukaan tabung itu sendiri. Nah, setelah adik-adik menuliskan rumus dari luas permukaan tabung, langkah kedua adalah silahkan substitusikan angka-angka yang ada di atas berdasarkan rumus yang ada pada langkah pertama, yaitu langkah kedua kita tinggal menuliskan 2 dikali pi-nya kita gantikan dengan 22/7 dikali 700 dikali 700 ditambah 800. Nah, di sini kami harapkan kepada adik-adik untuk memperhatikan pi-nya ya. Nah, untuk pi-nya ini sendiri kita ketahui bahwa pi itu ada 2, yaitu 22/7 dan 3,14. Nah, kapan kita menggunakan 22/7 dan kapan kita bisa menggunakan 3,14? Nah, di sini kita bisa menggunakan 22/7 itu ketika R atau jari-jari dari tabung ini adalah merupakan kelipatan 7. Dan kapan kita menggunakan 3,14 itu adalah sebaliknya, ketika jari-jari atau R dari tabung ini bukan merupakan kelipatan 7. Nah, adik-adik semua sampai di sini paham ya? Nah, kita lihat bahwa dalam soal ini jari-jari atau R-nya itu merupakan kelipatan 7, makanya pada langkah kedua ini kita mensubstitusikan pi-nya dengan 22/7. Nah, lanjut pada langkah ketiga. Ya, dalam langkah ketiga ini kita tinggal menyederhanakan bentuknya, yaitu kita tinggal kalikan 2 dikali 22/7 dikali 700 dikali 2500. Nah, 2500 ini didapat dari mana? Didapat dari 700 ditambah 1800 gitu. Seperti dalam menyelesaikan soal matematika pada umumnya, yaitu dahulukan yang ada di dalam kurung. Kemudian langkah kedua adalah kita lihat dalam langkah ketiga ini, yaitu ada pembagian di situ 7 dengan 700, maka di atas itu sisa 100. Nah, di sini
kenapa kita melakukan hal demikian? Itu untuk menghilangkan pembagi pada langkah keempat. Jadi untuk mempermudah adik-adik semua gitu ya, untuk mempermudah adik-adik semua dalam menyelesaikan langkah-langkah berikutnya atau untuk menghilangkan pembaginya, silahkan adik-adik bagikan penyebut dengan pembilang dengan pembagi yang sama gitu. Di sini kita bahagi yaitu 7 dibagi 7 hasilnya 1, kemudian 700 dibagi 7 hasilnya 100. Maka pada langkah keempat ini kita tinggal mengalikan 2 dikali 2200 dikali 2500. Nah, dari mana 2200? Itu 2200 adalah kita tinggal kalikan 22 dikali 100. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita tinggal mengalikan 2 dikali 5.500.500, maka hasilnya adalah 11 juta. Jadi luas permukaan tangki adalah 11 juta cm persegi. Nah, adik-adik semua diharapkan untuk perhatikan satuannya ya. Jadi itu tadi bahwa untuk luas permukaan itu kita satuannya itu adalah cm persegi atau cm pangkat 2. Jadi dalam menyelesaikan LKPD nanti jangan lupa untuk menuliskan kesimpulannya dengan sertakan satuannya untuk lebih jelas gitu. Nah, itu tadi adalah pemahaman atau itu tadi adalah rumus dari bagaimana kita mencari luas permukaan tabung itu secara keseluruhan, yaitu memiliki rumus permukaan tabung yang memiliki tutup, yang memiliki selimut, dan yang memiliki alas. Nah, bagaimana cara mencari tabung yang tidak memiliki tutup atau rumus dari luas permukaan tabung tanpa tutup? Nah, perhatikan gambar berikut ini. Nah, kita lihat ternyata gambar tabung ketika tanpa tutup itu tinggal 2, yaitu tinggal selimut yang berbentuk persegi panjang dengan alas yang berbentuk lingkaran. Maka rumusnya adalah kita dapatkan sebagai berikut. Rumus luas permukaan, kita lihat rumus luas selimut ditambah dengan luas alas. Nah, luas selimut seperti kita ketahui, selimutnya itu berbentuk persegi panjang, maka selimutnya di sini kita gantikan atau kita substitusikan menjadi 2 pi RT ditambah luas alas yang berbentuk lingkaran pi R kuadrat. Nah, maka kita dapatkan rumus luas permukaan tabung tanpa tutup adalah pi R dalam kurung R ditambah 2T. Nah, untuk lebih memahami silahkan perhatikan latihan berikut ini. Berapakah luas pelat yang dibutuhkan jika akan dibuat sebuah drum tanpa penutup dengan tinggi 120 cm dan diameter 140 cm? Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita tulis apa yang diketahui dari soal ini, yaitu yang diketahui adalah diameternya atau D 140 cm, kemudian R-nya 70 cm. Bagaimana cara mencari R-nya itu sama seperti bagaimana cara kita mencari R pada langkah sebelumnya, yaitu R adalah 1/2 atau setengah dari diameter. Kemudian yang kita ketahui yang kedua adalah tingginya itu 120 cm. Kemudian apa yang ditanya? Yang ditanya adalah luas pelat tabung tanpa tutup. Nah, dalam menyelesaikannya di sini silahkan tuliskan rumus terlebih dahulu. Rumus dari luas permukaan tabung tanpa tutup adalah pi R dalam kurung R ditambah 2T. Nah, di sini luas permukaan tabungnya, langkah kedua adalah kita tinggal mensubstitusikan nilai berdasarkan rumus yang ada di atas, yaitu pi-nya kita akan ganti menjadi 22/7 karena R-nya itu merupakan kelipatan 7. Jadi kita tuliskan langkah kedua adalah 22/7 dikali 70 dikali
dalam kurung 70 ditambah dalam kurung 2 dikali 120 tutup kurung. Nah, di sini seperti langkah sebelumnya, kita untuk menghilangkan pembagi pada langkah ketiga, maka 7 yang sebagai penyebut dan 70 di atas yang sebagai pembilang kita bagikan sama-sama dengan 7, yaitu 7 dibahagi 71 dan 70 dibahagi 7 itu sama dengan 10. Maka langkah ketiga kita dapatkan luas permukaan tabung tanpa tutup adalah 22 dikali 10 dikali 70 ditambah 240. Nah, 240 ini dari mana? Itu tadi bahwa dalam matematika itu apa yang ada di dalam kurung itu dikerjakan terlebih dahulu. Jadi di atas 2 dikali 120, maka hasilnya adalah 240. Nah, langkah selanjutnya adalah kita tinggal menjumlahkan 70 ditambah 240, maka hasilnya adalah 310. Maka di sini langkah keempat, yaitu luas permukaannya kita tinggal menuliskan 22 dikali 10 dikali 310, maka hasilnya adalah 68.200. Nah, jadi luas pelat tabung tanpa tutup adalah 68.200 cm persegi. Jangan lupa dalam kesimpulannya sertakan juga dengan cm persegi. Nah, itu tadi adalah untuk rumus luas permukaan tabung tanpa tutup. Nah, bagaimana dengan rumus dari luas permukaan tabung tanpa tutup dan tanpa alas? Berarti di sini yang ada adalah tinggal selimutnya. Emang ada gitu tabung yang tanpa alas dan tanpa tutup. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ketika kita dapatkan sebuah selang atau pipa air, itu merupakan salah satu contoh dari tabung yang tanpa alas dan tanpa tutup. Nah, untuk mencari rumusnya kita perhatikan gambar berikut. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa ketika tabung itu tanpa alas dan tanpa tutup, maka yang tersisa adalah selimutnya yang berbentuk persegi panjang. Maka rumusnya adalah sebagai berikut. Jadi kita bisa menuliskan di sini luas selimut. Karena kita lihat di sini selimutnya itu berbentuk persegi panjang, maka kita ketahui bahwa untuk mencari luas persegi panjang itu rumusnya adalah panjang dikali lebar. Nah, karena dalam tabung panjang ini dia berbentuk lingkaran dan lebar itu dia termasuk dalam tinggi tabung, maka yang kedua adalah kita tinggal menggantikan panjang itu menjadi keliling alas dikali dengan tinggi tabung. Nah, karena alasnya ini berbentuk lingkaran, maka langkah ketiga kita tinggal gantikan dengan keliling alas menjadi keliling lingkaran, yaitu pi 2 pi r. Kemudian tinggi tabung itu kita gantikan menjadi T. Maka kita dapatkan rumus dari luas tabung tanpa tutup dan alas atau biasa disebut dengan luas selimut itu adalah 2 pi RT. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan kita perhatikan latihan berikut ini. Sebuah tabung mempunyai tinggi 28 cm dan jari-jari alasnya adalah 7 cm. Tentukan luas selimut tabung dengan pi-nya adalah 22/7. Nah, untuk menjawabnya seperti biasa, apa yang diketahui dari soal yaitu R atau jari-jari, yaitu 7 cm. Kemudian T atau tinggi dari tabung adalah 30 cm. Dan yang pi-nya adalah 22/7. Ditanya adalah luas selimut tabung. Nah, untuk menyelesaikannya seperti biasa, langkah pertama adalah silahkan tuliskan rumusnya terlebih dahulu, yaitu luas selimut adalah 2 pi RT. Kemudian langkah kedua adalah kita tinggal mensubstitusikan nilai berdasarkan rumus pada langkah pertama, yaitu 2 dikali 22/7 dikali 7 dikali 30. Nah, untuk langkah ketiga ini
silahkan kita kalikan sembarang ya, karena ini adalah semuanya dalam bentuk perkalian. Jadi terserah yang mana yang mau didahulukan, tapi di sini kami mengalihkan yang ada di sebelah kanan atau ada di samping kanan terlebih dahulu, yaitu 7 dikali 30 itu sama dengan 210. Jadi langkah ketiga kita tinggal mengalihkan 2 dikali 22/7 dikali 10, maka hasilnya adalah 9.240 dibagi 7, dan luas selimut tabung adalah 1.320. Jadi luas selimut tabung adalah 1.320 cm persegi. Nah, itulah tadi pembahasan kita terkait dengan luas permukaan tabung, baik itu luas permukaan tabung secara keseluruhan maupun luas permukaan tabung tanpa tutup, kemudian luas permukaan tabung tanpa alas dan tanpa tutup, atau biasa disebut dengan luas selimut tabung. Nah, bagaimana jika yang diketahui adalah bagian-bagian atau unsur-unsur dari tabung itu sendiri, sementara yang ditanya di sini adalah salah satu unsur dari tabung itu sendiri. Nah, kita lihat soalnya adalah sebuah tabung dengan luas permukaannya 4.312 cm dan jari-jari 14 cm. Tentukan tinggi dari tabung dengan pi-nya adalah 22/7. Nah, jawab di sini kita ketahui dari soal adalah luas permukaan tabung yaitu 4.312 cm. Kemudian tinggi dari tabung adalah 14 cm. Nah, apa yang ditanya? Ternyata yang ditanya ini adalah tinggi tabung. Jadi yang diketahui di sini adalah luas permukaan tabung. Kemudian yang ditanya itu adalah tinggi tabung. Nah, untuk penyelesaiannya seperti biasa kita menuliskan rumus terlebih dahulu, yaitu LP atau luas permukaan itu sama dengan 2πr dalam kurung R ditambah T. Nah, kali ini agak sedikit berbeda. Kenapa? Karena yang kita tanyakan adalah tinggi. Jadi kali ini T yang tetap menjadi T. Jadi luas permukaannya itu sudah kita ketahui. Kita tinggal menuliskan LP. Itu kita langkah kedua seperti biasa kita akan substitusikan gitu. Langkah kedua ya. Kita lihat di situ LP itu kita gantikan dengan 4.312 sama dengan 2πr itu kita gantikan menjadi 2 dikali 22/7 dikali 14 dikali dalam kurung R ditambah T, atau R-nya kita ganti menjadi 14 ditambah T. Nah, untuk itu langkah ketiga kita silahkan mengalihkan karena ini adalah bentuk perkalian. Jadi sembarang kita mau kerjakan yang mana terlebih dahulu. Tapi di sini kami akan mengerjakan yang ada di tengah-tengah gitu. Yang ada di tengah-tengah. Jadi di sini kami mengalihkan 2 dikali 22 dikali 14 itu hasilnya adalah 616/7. Jadi langkah ketiga di sini adalah 4.312 sama dengan 616/7 dikali dalam kurung 14 ditambah T. Nah, langkah selanjutnya adalah kita tinggal menuliskan 4.312 sama dengan 88 dikali 14 ditambah T. Nah, kita lihat untuk langkah ini kita lihat di sini 88 itu kita pindah ruas ke sebelah kiri. Kenapa? Karena di sini yang kita cari adalah T. Maka semua angka yang ada bersama dengan T itu kita akan berusaha untuk pindahkan atau pindah ruas ke sebelah kiri kita gitu. Nah, di sini kita lihat bahwa 88 itu ketika masih berada di ruas kanan itu adalah bentuk perkalian. Nah, ketika kita pindahkan di ruas kiri, maka kita ubah menjadi bentuk pembagian. Jadi pada langkah ini kita lihat yaitu 4.312 per 88 sama dengan 14 ditambah T.
hasilnya adalah 49 sama dengan 14 ditambah T. Nah, kita lihat langkah selanjutnya kita akan pindahkan lagi 14 ini ke ruas sebelah kiri karena kembali lagi bahwa yang kita tanyakan di sini adalah T. Jadi, kita tinggal menuliskan 14 karena di sini 14 ketika berada di ruas sebelah kanan itu merupakan penjumlahan dengan operasi penjumlahan, maka ketika kita pindahkan ke sebelah kiri itu maka dia berubah menjadi operasi pengurangan. Jadi seperti itu ya. Ketika kita mau pindah ruas, maka itu yang terjadi adalah perubahan tanda. Ketika di sebelah kanan misalnya dia perkalian, maka ketika kita pindahkan di sebelah kiri, itu dia menjadi pembagian. Begitu pula ketika di sebelah kanan misalnya pengurangan, maka ketika kita pindah ruaskan di sebelah kiri, maka dia itu akan menjadi penjumlahan. Begitu pula seperti langkah ini gitu. Jadi kita lihat 49 kurang 14 sama dengan T, maka 35 sama dengan T, atau bisa juga sama dengan T sama dengan 35. Jadi jelas bahwa T atau tinggi dari tabung itu merupakan 35 cm. Nah, ini semua adalah proses bagaimana kita mencari luas permukaan tabung. Nah, sekarang kita beranjak pada volume tabung atau bagaimana cara mencari isi dari sebuah tabung itu sendiri. Nah, kita lihat berikut ini. Bagaimana cara mencari volume tabung atau isi dari sebuah tabung? Nah, di sini volume itu kita bisa menuliskan yaitu luas alas dikali tinggi. Nah, kita ketahui bahwa alas dari sebuah tabung itu berbentuk lingkaran. Maka kita langkah kedua adalah kita tinggal menggantikannya menjadi luas lingkaran, yaitu V atau volume tabung sama dengan pi R kuadrat dikali tinggi tabung atau T. Nah, jadi rumus dari volume tabung itu adalah V sama dengan pi R kuadrat T. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana cara mencari volume tabung ini, maka kita lihat latihan berikut ini. Diketahui sebuah tabung dengan jari-jari 7 cm dan tinggi 30 cm. Tentukan volume tabung. Nah, untuk menjawabnya seperti biasa, yang diketahui dari soal ini adalah pertama R atau jari-jari yaitu 7 cm, dan yang kedua adalah T atau tinggi yaitu 30 cm. Kemudian pi-nya di sini adalah 22/7. Nah, yang ditanya adalah volume tabung. Nah, untuk menyelesaikannya, langkah pertama seperti biasa, yaitu kita menuliskan rumus dari volume tabung, yaitu pi R kuadrat T. Nah, kami harapkan juga kepada adik-adik, untuk slide ini silahkan perhatikan dengan seksama, karena untuk volume tabung ini itu ada juga dalam LKPD adik-adik semua, yaitu pada kegiatan 3, yaitu adik-adik diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan dari volume tabung. Nah, dalam penyelesaian ini, langkah pertama setelah kita menuliskan rumusnya, langkah kedua adalah kita mensubstitusikan nilai dari volume yang ada ini. Nah, kita lihat, kita substitusikan pi-nya menjadi 22/7 dikali R kuadrat atau 7 pangkat 2 dikali T-nya yaitu 30. Nah, langkah ketiga, supaya tidak pusing, adik-adik silahkan uraikan 7 pangkat 2 ini menjadi 7 kali 7, atau di sini kita bisa tuliskan kembali menjadi 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali 30. Maka kita dapatkan V atau volume tabung itu adalah 32.340 dibagi 7. V-nya atau volume tabung itu adalah 4.620. Jadi volume tabung adalah 4.620 cm3. Oke, di sini
kami sampaikan kepada adik-adik semua bahwa untuk membedakan dari luas permukaan dengan volume adalah dari satuannya. Jadi jangan lupa nanti dalam menyelesaikan LKPD-nya untuk menuliskan serta satuannya, yaitu luas permukaan itu adalah dengan satuan cm persegi atau cm pangkat 2, sedangkan untuk volume tabung itu adalah cm kubik atau cm pangkat 3. Nah, adik-adikku semua, sampai di sini dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Marilah kita tutup proses belajar mengajar kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.